Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang berikutnya, yaitu bidang di R3. Nah, dalam pembahasan kali ini ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah arti dari suatu persamaan. Yang kedua adalah proyeksi pada bidang koordinat. Arti dari suatu persamaan: tempat kedudukan suatu titik sedemikian hingga antara koordinat x, y, z terdapat hubungan yang dinyatakan oleh suatu persamaan fx, y, z sama dengan 0 merupakan suatu permukaan bidang lengkung atau bidang rata. Jadi bisa berupa permukaan bidang lengkung, bisa juga berupa bidang rata atau bidang datar. Contoh, misalkan kita memiliki persamaan x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 6, maka persamaan tersebut berupa bidang rata atau bidang datar yang memotong sumbu x di 6,0,0, memotong sumbu y, jadi memotong sumbu y di titik 0,3,0, kemudian memotong sumbu z di 0,0,2. Jadi berupa bidang datar. Contoh yang lain, ketika kita memiliki persamaan x kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 4, maka kalau kita sajikan dalam bentuk gambar, persamaan ini menyatakan permukaan silinder atau tabung sejajar dengan sumbu y dan berjari-jari 2. Jadi ini adalah bentuk dari suatu persamaan yang berbentuk bidang lengkung. Jadi merupakan permukaan silinder yang di sini berwarna merah. Contoh yang ketiga, jadi suatu bola yang berpusat di 0,0,0 dan berjari-jari 2. Nah, dapat kita tuliskan dalam bentuk persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 4. Jadi dia adalah suatu persamaan bola yang pusatnya di 0,0,0 dan jari-jarinya 2. Dia juga merupakan suatu permukaan yang lengkung. Selanjutnya, perpotongan dari dua permukaan apabila ditentukan dua hubungan antara koordinat x, y, dan z, yaitu fx, y, z sama dengan 0 dan g, x, y, z sama dengan 0, maka pasangan-pasangan nilai x, y, dan z yang memenuhi kedua persamaan merupakan koordinat-koordinat titik persekutuan dari kedua bidang, atau koordinat-koordinat garis lengkung potong dari kedua bidang yang dinyatakan oleh persamaan-persamaan tersebut. Jadi ini diadopsi dari perpotongan dua bidang pada bidang datar, kita bawa juga ke dalam R3, dalam ruang. Contohnya seperti ini. Misal garis yang memenuhi himpunan x, y, z sedemikian hingga 2x ditambah y ditambah z sama dengan 8. Ini persamaan yang pertama. Kemudian y sama dengan 2 merupakan perpotongan bidang-bidang 2x ditambah y ditambah z sama dengan 8 dan y sama dengan 2. Jadi kalau kita lihat ada dua bidang perpotongan, ya, ini adalah bidang yang pertama, itu bidangnya yang berwarna putih, kemudian bidang yang kedua itu y sama dengan 2. Jadi yang berwarna kuning, maka perpotongannya adalah berupa garis lurus, ya. Garis yang berwarna biru kalau kita tuliskan dalam bentuk himpunan, jadi ini adalah perpotongan antara bidang yang pertama dengan bidang yang kedua. Garis x, y, z sedemikian hingga 2x ditambah y ditambah z sama dengan 8, y sama dengan 2. Yang artinya garis ini merupakan perpotongan dari bidang yang pertama, ini persamaannya, dan bidang yang kedua, ini persamaannya.
Untuk contoh yang lain, misalkan kita memiliki garis yang dinyatakan dalam himpunan x, y, z sedemikian hingga x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 9, kemudian x sama dengan 1, merupakan perpotongan dari bidang-bidang x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 9, yaitu berupa permukaan bola yang berpusat di 0,0,0 dan berjari-jari 3. Yang di sini dan x sama dengan 1. Ya, jadi bidang yang sejajar dengan sumbu YOZ. Maka perpotongannya adalah berupa garis lengkung yang dinyatakan dalam bentuk himpunan yang seperti ini. Ya, himpunan x, y, z sedemikian hingga x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 9, x sama dengan 1. Selanjutnya adalah proyeksi garis lengkung pada bidang. Jika pada garis lengkung C, yaitu himpunan x, y, z sedemikian hingga fungsi f x, y, z sama dengan 0, fungsi g x, y, z sama dengan 0. Jika salah satu variabelnya, misalkan z, kita eliminasi, maka terdapat persamaan baru yaitu f x, y sama dengan 0 tanpa variabel z, yang merupakan persamaan silinder dengan garis pelukis sejajar dengan sumbu z serta melalui C. Nah, silinder tersebut merupakan silinder proyektor dari garis lengkung C ke bidang XOY. Jadi proyeksi C ini pada bidang XOY adalah persamaan f x, y sama dengan 0, z sama dengan 0. Nah, misal diketahui garis lengkung C yaitu himpunan x, y, z sedemikian hingga f x, y, z sama dengan 0, g x, y, z sama dengan 0, maka proyeksi C pada bidang YOZ adalah persamaan, berarti kita mengadopsi dari yang pertama tadi. Kalau ini C kita proyeksikan pada bidang XOY, maka kita eliminasi variabel Z. Maka kalau kita proyeksikan C pada bidang YOZ, tentu saja kita eliminasi variabel X dari persamaan dari fungsi F dan G. Ya, sehingga proyeksi C pada bidang YOZ adalah persamaan F Y, Z sama dengan 0, kemudian X sama dengan 0. Begitu juga proyeksi C pada bidang XOZ. Jadi karena kita proyeksikan C pada bidang XOZ, maka variabel Y kita eliminasi dari kedua persamaan, sehingga diperoleh proyeksi C pada bidang XOZ itu adalah fungsi F x, z sama dengan 0, kemudian Y sama dengan 0. Seperti itu. Jadi nanti fungsinya maksudnya persamaannya tidak mengandung variabel Y kalau yang proyeksi pada bidang XOZ. Sedangkan kalau proyeksi pada bidang YOZ, persamaannya tidak mengandung variabel X karena X-nya sama dengan 0. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui garis lengkung C sama dengan himpunan x, y, z sedemikian hingga x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 3z, kemudian 2x dikurang y dikurang z sama dengan 0. Maka kalau kita diminta menentukan proyeksi C ini pada bidang XOY, nah kita perhatikan C akan kita proyeksikan pada bidang XOY, berarti Z yang akan kita eliminasi dari kedua persamaan.
Nah, kalau kita mengeliminasi Z dari kedua persamaan, maka persamaan pertama kita kalikan 1, persamaan kedua kita kalikan 3, kemudian hasilnya kita kurangkan, maka kita akan dapatkan persamaan baru, yaitu X kuadrat dikurang 6X ditambah Y kuadrat ditambah 3Y sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita bentuk menjadi bentuk kuadrat sempurna. Jadi X kuadrat dikurangi 6X ini akan kita jadikan bentuk kuadrat sempurna, yaitu X dikurangi 3 dikuadratkan, berarti nanti di ruas kanan harus kita tambahkan dengan 3 kuadrat, yaitu 9. Sedangkan Y kuadrat ditambah 3Y kita bentuk menjadi kuadrat sempurna, jadinya Y ditambah 3/2 dikuadratkan sama di ruas kanan kita harus menambahkan 3/2 kuadrat, yaitu 9/4. Nah, persamaan ini ekuivalen dengan X dikurangi 3 dikuadratkan ditambah Y ditambah 3/2 dikuadratkan sama dengan 11/1/4. Kalau kita perhatikan, dia adalah berupa persamaan lingkaran yang pusatnya di titik 3, negatif 3/2, sedangkan jari-jarinya adalah akar 11/1/4, yaitu 3/2 akar 5. Jadi proyeksi C pada bidang XOY itu adalah persamaan ini, persamaan lingkaran yang pusatnya di 3, negatif 3/2 dan berjari-jari 3/2 akar 5. Nah, untuk contoh yang kedua, bisa nanti Anda coba perhatikan bahwa C kita proyeksikan pada bidang YOZ, berarti nanti yang dieliminasi adalah variabel X. Bisa dicoba sesuai contoh sebelumnya. Kemudian materi telah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.